Mulane Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Dadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang motone hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis iku sing ana banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB, ya, rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas nopo hidup yang lebih nopo baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nih. Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransikno. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar. Enggak pas tuwek 10 miliar. Sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya juga anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahir ya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang. Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Kowe ini sinau tenan nganti dadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duit kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong buatan nuruti nafsu buatan. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa? Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa matarok wa ingkarat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma antaraka ingkana lahu warat. Wae Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Cong. Nah anak wedok sitok untuk separuh. Nah anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule sing dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten sakit. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro, tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ono gawe aslul masalah, ono raut, ono aul, ono damil fu, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kono apa terserah, pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram?
Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya ini bedean gitu. Cina anaknya lahir precet misalnya. Di deposito no 1 miliar. 1 miliar ini akan tumbuh besar. Karena deposito punya Pak Kaji sing sugih duit 1 miliar ditukokno sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar untuk sapi kira-kira. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat timbang pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere di deposito mau 1 juta. Demi anaknya di deposito no. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Sekira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani. Duwe dhuwit 1 juta anak emprecet butuh kono pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kula nu pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka. Ngenterangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Jadi kula nu sering diundang misalnya bareng profesor jadi podo tek warase maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten napa? Mboten repot. Kalau mesti teko nak diundang ngoten nih, karena jelas ya paling orang 6, orang 8 ndak lebih. Gue yang pinter banyak diangel loh, maksudnya itu banyak. Udah wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif misalnya. Selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat. Apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito no 1 miliar neng bank yo mana? Ditukokno sapi 1 miliar buat ternak gen apa mana? Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak nopo. Lan badhe ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat mergo wong tuane mikir tenanan lho anake santri sak enake dhewe ning rumah kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua piye le didik agama lho kula nate melarat lho saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah melarat tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah saya tidak bisa tidak boleh menterlankan anak kula agar maca ayat Farok itu wisin ya pangeran gunane apa ana ayat Faraid nak mati bludas bludas malah sing lepas jenazah mesti nak wonten hak adami hubungi keluarga ora duwe tirkah dite hak napa ada mati ra sopan mati mboten napa sopan padahal bayangane Quran mati udah tirkah nak tirkah dibagi sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu adam ing qata amaluhu ilamin salasin dimulai sodakotin jariatin. Tapi nak rada sodakotin jariatin, yo mata tenan, orang ilamin salasin, orang sodakotin, mata beneran deh. Padahal jelas-jelas nih hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sodakotin jariatin. Jadi kayak menak mati, kepengen orang ingkoto amaluhu, kepengen orang putus, kudu dimulai dua sodakotin jariatin. Au ilmin yang tafaubi malah orang alim yo orang. Paham ya? Awaladin solikin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok ada buat titipno wong nah, tepan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa.
Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu di-manage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak beri dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Nah, orang sing ngundang ya mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak trimo. Mergo ora kelompoke dhewe. Lu apa-apaan? Ya kalau warai ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka zurriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan boten. Namanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat rade popo blas mareni mun nang ngandel kula niku mareni. Menapa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulane saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang kumpul itu kan begini ya. Bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariat. Sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMTIN. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi mana gitu? Sapi, belajar sapi 1 miliar nih ngomong penggemukan tok cepat suka. Wes banding paling sial paling kecepet sitok mati paling banter. Nah, kecepet mati podo dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi ngoten kan ya napa? Bangkrut. Ini penting kalau aturaken karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim niki rumaken. Nabi Ibrahim ketika ndakok Nabi Ismail tenggene Mekah. Pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samar. Apa nabi itu kedonyan? Apa nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, pasti napa? Sampai anak Julius benas sajdatan yang diwari warzuqni orang Rabbi firli tok, Rabbi firri warhamni wajburni cak napa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra di dhuwit oleh ngomong cokol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron niku. Sing numpak cawah juga katokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat dienggo sentak-sentak.
Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di donya ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro. Coba pitik didol kok bapak rokokan. Itu kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah nopo? Bisa. Kulo nu sering nangisi umat Islam. Kulo sering diskusi ngeten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat.